Satu drone seharga $3 juta dalam 24 jam bisa memetakan seluruh aktivitas kapal kita di Natuna tanpa pernah terdeteksi. Bukan prediksi, ini sudah terjadi. Masalahnya bukan pada kapal China. Masalahnya ada pada cara kita melihat ancaman. Dan itu jauh lebih berbahaya dari kapal manapun. Bukan soal siapa yang benar, tapi soal peta mental yang kita pakai. Karena selama ini, kita menghitung ancaman dengan penggaris, padahal musuh sudah pakai GPS. Kita sibuk menghitung jumlah kapal Cina di sekitar Natuna. Kita bangga punya KRI modern, tapi lupa bahwa teknologi drone dan cyber sekarang bisa melakukan apa yang dulu butuh armada kapal. Kedaulatan sekarang bukan cuma soal kapal di laut, tapi soal siapa yang menguasai sinyal di udara. Laut Cina Selatan bukan lagi medan perang kapal perang, tapi medan perang data. Dan di medan ini, kita masih buta. Kita bedah insiden Natuna 2022 saat nelayan kita diganggu kapal asing. Bukan soal siapa melanggar, tapi bagaimana Cina memanfaatkan celah strategis yang tidak kita sadari. Dan kenapa ini harus mengubah cara Panglima TNI membaca peta. Untuk memahami ini, kita harus melihat bagaimana permainan sebenarnya dijalankan. Sejak 2020, China secara konsisten memperluas klaim sepihak China atas hampir seluruh Laut China Selatan. Bukan dengan kapal induk, tapi dengan ribuan drone yang menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laboratorium militer terbesar di dunia. Winglong drone buatan China melintas di atas wilayah yang kita klaim sebagai zona ekonomi eksklusif. Mereka tidak membawa bom, mereka membawa mata yang tidak pernah berkedip. Februari 2022, nelayan kita di sekitar gugusan Natuna melaporkan gangguan kapal asing. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI, tapi saat kapal tiba di lokasi, kapal Cina sudah menghilang. Mereka tahu persis kapan kita bergerak. Karena 10.000 meter di atas, drone Winglong sudah mengirim koordinat real-time ke pusat komando di Hainan. Kita main petak umpet dengan lawan yang punya CCTV di seluruh arena. Artinya, dari Wadi Island, drone itu bisa mengawasi Natuna hampir sehari penuh tanpa pulang. Kita punya apa? Radar pantai yang jangkauannya terbatas, dan kapal patroli yang butuh bahan bakar. Ini bukan soal pelanggaran wilayah klasik. Ini soal pembacaan medan perang. China sedang membangun situasi di mana mereka hampir tidak pernah kehilangan penglihatan. Mereka tahu kapan kapal kita keluar, kapan radar kita mati untuk perawatan, kapan nelayan kita paling rentan. Ketika kita masih berpikir dalam kerangka kapal lawan kapal, China sudah pindah ke kerangka data lawan data. Dan di kerangka itu, kita buta. Idealnya, kita respons dengan sistem counter drone. Tapi tender pengadaan radar pertahanan udara saja bisa molor 2 tahun. Anggaran Kementerian Pertahanan naik, tapi alokasi untuk perang elektronik masih kecil. Jadi lawan kita bukan cuma drone Cina, tapi juga kertas dan stempel. Tapi semua simulasi pertahanan kita di Natuna punya satu lubang fatal yang jarang dibocorkan ke publik. Radar kita di Kepulauan Riau dirancang untuk mendeteksi pesawat besar dan rudal. Untuk drone kecil yang terbang rendah dan lambat, radar itu seperti mata minus tanpa kacamata. Bayangkan kalau itu drone Cina yang membawa muatan pengacau sinyal. Pertanyaannya, jika teknologi kita tidak bisa melihat musuh, bagaimana kita bisa melawan? Tapi setiap teknologi, sekuat apapun, selalu punya titik lemah. China unggul dalam drone dan pengawasan jarak jauh. Tapi teknologi secanggih apapun punya sumsum tulang belakang yang rapuh, yaitu data dan komunikasi. Semua drone Winglong bergantung pada jaringan satelit dan stasiun bumi. Jika jaringan itu terganggu, mata mereka jadi buta. Disinilah celah yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk memanfaatkannya, kita harus mengubah cara berpikir dari berapa kapal musuh menjadi bagaimana memotong saraf mereka. Karena drone yang kehilangan kendali berarti kehilangan aset. Dan China punya ratusan titik rawan di seluruh Laut China Selatan, seperti stasiun bumi di Hudi Island, Subi Reef, dan Mischief Reef. Semuanya bisa menjadi target perang elektronik. Sementara China terus membangun pulau buatan dan landasan pacu. Frustrasi bukan? Tapi frustrasi ini bukan alasan untuk diam. Malaysia dan juga Vietnam sudah mulai investasi di sistem pertahanan cyber. Mereka paham bahwa melawan Cina bukan dengan kapal perang, tapi dengan mengganggu sistem komando mereka. Indonesia, kita masih sibuk debat anggaran. Bayangkan sistem drone China seperti tubuh manusia. Drone adalah mata, stasiun bumi adalah otak, dan satelit adalah urat saraf. Jika kita bisa mengacak sinyal ke otak, mata jadi tidak berguna. Inilah yang disebut perang dengan cara tidak langsung. Kita tidak perlu mengejar kuantitas drone, kita perlu kemampuan untuk memutus urat saraf mereka. Tapi untuk itu, kita butuh investasi di sumber daya manusia dan teknologi cyber yang selama ini terabaikan. Tahun lalu, 47 kali kapal asing melintas tanpa izin di ALKI-2. Ya, 47 kali. Berapa kali kita protes? Berapa kali mereka digiring? Data ini publik, tapi diam kita lebih keras
dari suara meriam. Bukan salah TNI, tapi sistem anggaran dan prioritas yang masih menganggap perang elektronik sebagai opsional. Sementara di dunia nyata, perang sudah bergeser ke frekuensi radio. Ini ironis. Kita punya banyak lulusan IT berkualitas. Kita punya startup keamanan cyber yang diakui dunia. Tapi ketika bicara pertahanan negara, mereka jarang dilibatkan. Padahal, melawan drone China bisa dimulai dari ruang server, bukan hanya dari dek kapal. Tapi birokrasi kita mengunci pintu kolaborasi ini. Kita mengunci pintu dari dalam, sementara musuh sudah masuk lewat jendela. Jadi, inilah dilema sebenarnya. China punya teknologi canggih tapi rapuh di bagian komunikasi. Indonesia punya potensi untuk mengeksploitasi kerapuhan itu, tapi terkendala cara berpikir dan birokrasi yang lamban. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus mengunci diri dalam cara berpikir lama, atau berani membuka pintu strategi baru? Jika bukan tunduk dan bukan perang terbuka, lalu apa jalan kita? Tidak harus memilih antara tunduk pada China atau konfrontasi terbuka. Ada jalan ketiga, menjadikan wilayah kita sebagai zona yang tidak nyaman bagi drone lawan. Bukan dengan menembak jatuh yang bisa picu perang, tapi dengan membuat mereka tidak bisa mengirim data. Ini adalah doktrin anti-access area denial, atau strategi membuat wilayah kita sulit dimasuki versi digital. China boleh punya 1000 drone. Kalau tidak bisa komunikasi, mereka hanyalah layang-layang mahal. Jika Indonesia serius mengembangkan sistem pengacau sinyal dan pertahanan cyber, China akan dipaksa merespons. Mereka bisa mengupgrade enkripsi pengamanan data, menambah jalur komunikasi cadangan, tapi itu mahal. Mereka akan berpikir ulang sebelum mengandalkan drone secara masif di wilayah kita. Inilah yang disebut mencegah lawan dengan membuat aksinya tidak berguna, membuat biaya agresi lebih tinggi daripada manfaatnya. Dan kita punya modal berupa letak geografis strategis dan SDM digital yang besar. 3 juta generasi muda Indonesia melek internet setiap hari. Mereka bisa jadi perisai digital negara jika diberi ruang dan pelatihan. Ini bukan mimpi. Beberapa negara Eropa sudah merekrut hacker etis untuk pertahanan cyber mereka. Indonesia punya potensi lebih besar. Tapi semua kembali pada satu pertanyaan. Apakah sistem kita cukup lincah untuk merekrut mereka? Atau kita akan terus mempertahankan cara berpikir yang melihat ancaman hanya dari teropong kapal? Kita sudah bedah 3 cara berpikir yang menyesatkan. Pertama, mengukur ancaman hanya dari jumlah kapal. Kedua, mengabaikan kerapuhan digital musuh. Ketiga, mengunci diri dalam birokrasi yang lamban. 3 pola ini terus berulang, bukan cuma di Laut Cina Selatan, tapi di seluruh sistem pertahanan kita. Ada satu variabel yang tidak bisa kita hitung. Apakah musuh akan terus melakukan kesalahan yang sama, atau mereka sudah menyiapkan kejutan lain yang belum kita bayangkan? Itu akan kita simpan untuk episode berikutnya. Perang berikutnya mungkin tidak terdengar seperti ledakan, tapi seperti sinyal yang tiba-tiba hilang. Kalau kamu jadi presiden, pilih tambah kapal, atau bangun pasukan cyber. Kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak Dialektika Militer, dan sampai jumpa.